الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين بما تعدنا إن كنت من المرسلين صدق الله العظيم صدق Allahul Azim. Alhamdulillah kita telah melanjutkan bacaan kita di surah Al-A'raf ayat 76 sampai 77 dan di sebelah kanan saya sudah ada Ibu, siapa namanya? Ibu Lutfi. Ibu Lutfi. Nah, kita akan membaca di ayat 76-nya saja Ibu ya. Silahkan baca dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu santai dulu ya, jangan cepat-cepat ya, pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jangan. Karena di setiap huruf Al-Qur'an itu ada namanya haqqul huruf. Ya, enggak boleh itu dibaca cepat-cepat. Oke? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala alladzina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Oke, Ibu boleh ikutin saya ya Bu ya. Bacanya sedikit-sedikit, jadi jamaah yang di rumah juga boleh ikutin bacaannya di surah Al-A'raf ayat 76. Qala alladzina istakbaru. Segitu dulu. Qala alladzina istakbaru. Stop, tak. Di situ tak nggak ada kol-kol Ibu ya. Jadi jangan sampai dipantulkan kalau baca kaf. Jadi tak. Coba Bu, tak. Tak, Tak, ada angin sedikit. tak, Keluarkan angin, tak. tak. Ya, ini ada kaf itu adalah salah satu huruf hamas yang harus keluar anginnya ketika ada sukun. Ya, ka ya, ka itu memang sudah keluar angin, tapi kalau tak itu harus ada angin sedikit. Coba Bu. Tak, Tak. tak, Sekali lagi. tak, Sedikit lagi. tak. Oke ya. Qala alladzina istakbaru. 1 2 3. Qala alladzina istakbaru. Oke, masih tak ya Bu ya, nggak apa-apa, lanjut lagi ya, tapi kaf ya Bu ya, ingat. Inna billadzi. Segitu dulu. Inna Tahan, billazi. innanya tahan, di situ ada syiddah, nun, berarti di situ adalah hukumnya gunnah. Inna billadzi. 1 2 3. Inna
billazi amantum bihi. 1, 2, 3. amantum bihi Kafirun. kafirun. Nah, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah nih Masya Aca, Allah ya Ustadz kita udah ya, belajar luar bareng biasa. Ibu Lutfi juga. Pagi hari kita udah belajar Namanya juga Al-Quran. belajar. Iya, Ustadz. Kalau salah-salah mah ya pastilah ada Dan kita kesalahan. harus belajarnya bener-bener ya Ustadz Betul, ya. terus menerus baca Quran biasa. Mudah-mudahan ya kita bisa lancar, bahkan mudah-mudahan bisa hafal Quran. Masya Amin Allah, seperti Allah. Ustadz Kafi ya, Masya Allah. Enggak, belum saya mah. Ya, Minta doa sama Allah. amin, Amin, Masya Allah. amin ya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi, terima kasih banyak Ibu. Ya, Silakan pulang, Ibu. duduk kembali. Bu! Ya, kok pada lemes sih Bu? Masuk TV loh Bu. Bu! Masya Allah, langsung aja yuk tausiah berikutnya ada Ustadz Faris. Ustadz Faris, terima Masya kasih. Allah. Terima kasih banyak Ustadz di tausiah sebelumnya. Baik. Terima kasih Ustadz udah mengasihkan ilmu untuk kita semua bagaimana Rasulullah dididik oleh ibunya. Nah Ya. Ustadz nih, tapi kadang nih Ustadz kalau kita berbicara sukses, nah kadang ini kita suka lupa satu waktu nih Ustadz. Ya. Bahkan kita suka melalaikannya, bahkan Aca pun juga suka kayak gitu kok Ustadz. Aduh. Nah ini contohnya nih Ustadz, waktu pagi. Nah ini nih Ustadz, apakah benar nih hanya dengan bangun di waktu pagi dan berdoa di waktu pagi, itu bisa membuat kita menambahkan rizki. Nah itu Masya Allah. Silakan Ustadz Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum, maka dia berkata wal asri. Allah juga bersumpah pada bagian-bagian waktu. Demi pagi, demi malam, ya, demi duha dan seterusnya dan seterusnya. Tapi khusus untuk waktu pagi, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk bagaimana menjemput barakah pada waktu pagi hari. Nabi SAW bahkan mengirim pasukan untuk berperang itu pada waktu pagi. Artinya harus berada selangkah lebih awal dari orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Mungkin langkahnya sama, tapi mereka start lebih dulu dari kita. Mereka memulai lebih awal daripada yang lain. Ini keberkahan waktu pagi. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Seorang sahabat Sahar bin al-Wada'ah yang meriwayatkan hadis ini mempraktekkannya. Keberkahan di waktu pagi itu pada seluruh dimensi kehidupan. Sahar mempraktekkannya dalam perdagangan. Dia menuju pasar, dia berbisnis, dia berdagang lebih pagi daripada yang lain. Sampai dia berkata, aku sampai lupa di mana aku meletakkan harta-hartaku. Kayaknya Bang Sahroni juga begitu nih. Sampai lupa naruh mobilnya di mana, naruh hartanya di mana. Kalau dia lupa saya cari. Masya Allah, Ustadz Maulana nggak lupa-lupa kalau urusan begitu. Baik, jadi ini dalam urusan bisnis, urusan muamalah. Pagi Allah berkahi. Apalagi kalau dimensi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man sallal fajar fahuwa fi zimmatillah. Hadis ini luar biasa sekali. Siapa yang salat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin ada orang yang mampu menyakitimu kalau engkau berada di dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mungkin kesulitan akan mengepungmu kalau engkau berada di dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dimensi ibadah. Ada satu lagi, pikiran kita, nalar kita harus diisi. Menuntut ilmu paling baik. Para ahli mengumumkan bahwa saat yang paling tepat, yang paling kuat untuk belajar dan menghafal adalah saat subuh. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu. Pada waktu subuh kita diperintahkan salatnya lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Kenapa? Karena disaksikan oleh malaikat yang menjaga kita. Kita ini dijaga malaikat 10 pagi, 10 siang, 10 malam. Masya Dan Allah. ketika subuh, malaikat siang dan malaikat malam semuanya menyaksikan itu. Betapa Masya Allah. berkahnya kehidupan. Ustadz, Baik. punten aku mau tahu sedikit dong Ustadz. Ya. Jadi kan emang waktu paling baik itu adalah waktu pagi karena orang-orang Ya. belum bangun kita udah berdoa nih Ustadz. Tapi kalau misalnya Ustadz Masya Allah kalau kita bisa merutinkan bangun sholat malam terus itu keberkahan apa sih yang utama yang bakal kita dapat Ustadz? Masya Allah.
waktu yang paling mustajab itu sepertiga malam terakhir. Masya Bagaimana Allah. menghitungnya? Hitung dari maghrib, mulai maghrib sampai waktu subuh dibagi tiga. Tiga malam terakhir, bagian tiga, sepertiga terakhir itu Allah turun ke langit dunia dan bertanya siapa mau minta Allah kasih. Masya Allah kasih, baik. Allah. Terima kasih banyak Ustadz Faris Baik. ilmunya. Silakan duduk kembali. Baik. Jamaah. Ini kayaknya udah pada kepo semua ya Bu ya, pengen tahu kesuksesannya Mas Ahmad Sahroni. Mas Ahmad boleh dong ke tengah bersama saya Mas Ahmad. Mas ini Masya Allah nih, tadi kan di segmen sebelumnya Mas Ahmad belum ceritain nih. Sekarang usaha apa sih yang lagi dijalanin Mas? Kebetulan saya masih jalanin usaha bahan bakar. Masya Allah. Yang dulu saya di perusahaan itu adalah sebagai supir. Dan iya. perusahaan itu adalah sekarang jadi milik saya. Ya, sekarang Masya saya Allah, jalanin. luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong Bu. Masya Allah. Nah kebetulan teman saya juga kenal sama Mas Sahroni loh. Kemarin abis chat. Masya Allah. Kebetulan banget bintang tamunya hari ini. Nah Mas Sahroni ini kira-kira ada gak sih amalan-amalan khusus bahkan mungkin pesan orang tuanya Mas Sahroni yang tidak mungkin Mas Sahroni lupakan sampai sekarang? Amalan khusus mungkin ini juga bisa dipakai dengan semua orang. Jadi waktu mungkin ada sekitar 18 tahun lalu, saya setiap sholat, melaksanakan sholat sebelumnya subuh biasanya saya tahajudan dulu, saya yasinan, Masya Allah, Masya Allah. dan setelah sholat subuh saya yasinan lagi. Masya Allah. Dan selalu setiap waktu dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah sesuatu yang luar biasa terhadap saya agar saya bisa membahagiakan orang tua, Masya Allah. kakek, nenek, tante, saudara dan sekeliling yang saya kenal. Masya Allah. Dan jadi saya tiap hari begitu melaksanakan dengan doa yang sama. Doa yang sama tidak pernah berubah. Berikanlah kekayaan yang luar biasa terhadap hamba-Mu ini ya Allah, agar saya bisa lebih banyak berbagi kepada orang banyak. Masya Allah, Allah Akbar. Ibu boleh tepuk tangannya Bu. Jadi doa yang sama dan tidak berubah rutin seperti itu ya? Masya Tidak, ya Allah. istilah kata kalau kita bisa mengucapkan hanya bismillah, bismillah saja, Iya, seada-adanya. Masya Allah, luar Jadi biasa. Dan saya niatnya- biasa lakukan Dan itu. niatnya luar biasa ya Bu, semua ini bisa jadi inspirasi kita semua. Niatnya untuk membahagiakan orang-orang terdekat bahkan orang lain, Masya Allah. Nah Mas, ini ada gak sih pesan ibu yang selalu diingat sama Mas Sahroni? Pesan ibu yang pertama adalah jadilah orang hebat, bukan buat hanya sebagai orang tua, tapi jadilah orang hebat yang berguna bagi orang banyak untuk melaksanakan sesuatu yang luar biasa agar mereka mendoakan kita lebih. Masya Allah. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bu? Nah Mas Sahroni ini kan untuk zaman milenial sekarang nih, generasi milenial sekarang, ini kan banyak sekali yang sekarang udah usaha nih Mas. Apalagi sekarang udah ada sosial media, jadi makin besar usahanya. Nah ini ada gak sih pesan untuk generasi milenial sekarang nih, bagaimana menjalankan usaha agar bisa sukses seperti Mas Sahroni? Pesan saya bagi para Masya milenial, Allah, Masya Allah, Masya Allah. jangan patah semangat. Anda akan menjadi sukses karena diri Anda sendiri. Allah. Jadikanlah orang tua sebagai panutan, ciumlah kaki orang tua Anda, minta ridhonya, dan jangan pernah patah semangat dan selalu berdoa Masya kepada orang tua. Allah. Terima kasih banyak Mas Sahroni, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dari ceritanya Mas Sahroni. Terima kasih banyak Mas, Terima silakan kasih. duduk kembali. Bu! Nih kayaknya udah mulai ngantuk-ngantuk nih, kelihatan di TV loh, tuh kan pada senyum. Coba kita semangatin dulu ya Bu ya, satuin semangat kita ya Bu. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya langsung aja nih disuruh langsung punten Ustadz Abi Maki, coba deh. Abi, ini kan waktu pagi ini kan adalah salah satu momen emas nih. Tadi Ustadz Faris juga bilang ya kan, untuk meraih kesuksesan bahkan yang mau kaya. Katanya Abi sholat subuh langsung zikir, Masya Allah. Nah tapi ada gak sih Abi ini bacaan zikir yang selalu rutin dibaca oleh Rasulullah serta para sahabat pada waktu pagi sehingga mampu semua usahanya bahkan bisa jadi lancar, jadi subur nih Abi. Punten Abi silakan.
Subhanallah, maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang indah ini. Seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Benar, momen yang sangat penting dan ini adalah penentuan kalau boleh dikatakan adalah waktu subuh, waktu fajar. Ini ada perkataan Masya Allah Ibnu Mas'ud saat ada tamu datang, para sahabat, Assalamualaikum, dibuka, ditanya sama istri, ada siapa? Saya fulan mau jumpa dengan Ibnu Mas'ud. Oh ya silakan masuk, sudah dipersilakan masuk. Tapi tamu ini duduk-duduk di luar. Ada apa? Beberapa saat masuklah ke dalam. Lalu kata Ibnu Mas'ud mengatakan, aku sudah nunggu di dalam dari tadi, kenapa kamu gak masuk? Padahal aku sudah nunggu dari tadi, kan sudah dipersilakan masuk. Kata tamunya mengatakan, saya takut Anda lagi tidur setelah sholat subuh ini. Karena apa? Karena Anda mungkin kelelahan atau capek. Tiba-tiba dengan mengatakan kalimatnya, apakah Anda mengira aku orang yang lalai? Maka mengira aku orang yang lalai. Ternyata perkataan Ibnu Mas'ud ini orang yang ketika pagi hari tidak sibuk dengan kegiatan seakan-akan mengatakan itu adalah orang lalai. Para ulama tidak pernah mengenal istirahat di waktu subuh. Tidak pernah mengenal, tidak ada ceritanya tidur di waktu subuh itu nggak ada. Subhanallah sampai mengatakan alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza. Alhamdulillah Allah telah membuat aku sukses di hari ini. Dibilangnya di hari ini. Padahal apa? Zuhur belum, asar belum. Tapi memang aku telah jadi sukses untuk hari ini. Kenapa? Jawabannya karena aku telah menjaga di waktu pagi tidak dalam keadaan lalai. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Ya, karena kesuksesannya diawali dari pagi. Dan kalau dicek apa sih yang dilakukan para sahabat? Kita lihat saja. Ada seorang ulama sangat luar biasa Ibnu Taimiyah. Camkan baik-baik kalimat Ibnu Taimiyah di waktu pagi apa yang dia lakukan? Subhanallah. Imma dikerjakan antara azan dan qamat. Ataupun azan dan qamat setelah sholat sunnah. Qabliyah subuh baca atau setelah subuh baca. Masya Allah, apa efeknya daripada bacaan ini? Camkan dulu doanya baik-baik. Doanya semua sudah tahu kalimat yang sangat indah. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Itu berulang-ulang sampai siapa saja yang sanggup membaca ini 40 kali di pagi itu, maka Allah akan bukakan segala pintu kesuksesan. Kesuksesan dengan punya teman. Kesuksesan dalam mencari nafkah, kesuksesan dalam membuka hati istri, membuka hati suami, membuka hati anak. Maka baca ini setiap pagi. Ini disajarkan oleh para sahabat. Bahkan punten yang selalu diajarkan oleh Ibnu Taimiyah kata-kata yang sangat indah. Apa kalimat? Ya Hayyu Ya Qayyum. Engkau yang selalu menghidupkan dan selalu menghidupkan. Intinya engkau menghidupkan hati, menghidupkan bisnis, menghidupkan ilmu. Subhanallah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalimat yang la ilaha illa anta. Sesungguhnya tiada Tuhan selain engkau. Maksudnya apa? Aku melakukan semua ini karena engkau. La ilaha illa anta. Birahmatika astaghits. Karena rahmatmu dan aku yakin engkau maha rahman rahim. Disitulah aku minta kepadamu. Kalaulah bukan engkau punya rahman rahim. Pasti kita akan mencari kepada siapa kita berdoa. Tapi kita yakin Allah ini rahman rahim. Maka hanya kepada Allah kita minta tolong kepadanya saja. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ya Abi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Abi Maki. Bu! Setelah ini nanti akan ada tausiah dari Ustadz Maulana mengenai pahala dunia dan akhirat. Dan juga nanti akan ada doa-doa dan amalan yang akan dibawakan oleh Ustadz Abi Maki. Jamaah rahmati Allah tetap di Islam itu indah. Jamaah